McGregor kolom itu adalah struktur vertikal ya, yang istilahnya adalah dia yang menerima beban aksial atau jauh dengan atau tanpa momen. Itu secara sederhananya, dan dia juga fungsinya buat nerusin beban ke pondasi itu. Nah, ini juga ada beberapa fungsi kolom. Secara garis besar, dia itu dominan ya, dominan memikul beban tekan. Terus pada bangunan-bangunan, mau rumah, gedung, dan semacamnya, maupun itu dia beton atau baja, dia tuh fungsinya juga sama, itu nerusin ya, meneruskan beban-beban dari lantai atas ya, dari lantai atasnya ke lantai bawah, terus baru ke pondasi gitu. Nah, selain dia ada aksel juga, momen juga dapat menahan momen nih. Nggak hanya balok yang bisa menahan momen, tapi si kolom juga bisa menahan momen walaupun dia struktur yang vertikal itu. Nah, ini ada dua, yaitu ada yang uniaksial atau biaksial ya. Mungkin dari angkatan 21 udah pernah dengar ada aksial dan uniaksial dan biaksial ya. Tapi ya mungkin ya dua-dua juga mungkin udah ada yang dengar atau masih asing dari dua ini. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini ada tipenya. Ada yang pertama, ada yang kolom ikat. Itu tulang pinggang sengkang biasa. Biasa kalau ini berpenampang persegi atau bujur sangkar. Nah, terus ada yang kedua itu dengan penulangan spiral. Jadi kolom itu nggak cuma bentuknya persegi doang, dia macam-macam. Ada yang lingkaran atau juga di bentuknya apa ya istilahnya tuh? Bukan garis apa ya? Istilahnya bentuknya aneh gitu. Ada yang bentuknya T, ada juga yang bentuknya L, ada yang plus gitu. Jadi nggak semua kolom itu bentuknya persegi atau persegi panjang. Macam-macam pokoknya. Tapi dari bentuknya itu tetap aja dia fungsinya juga sama. Hanya membedakan dari bentuknya aja gitu. Nah, ini contohnya ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada juga yang ini komposit. Nah, komposit itu maksudnya si pasti kalian tahu ya, ada yang namanya tuh baja IWF atau Habim. Nah, kalau buat kolom bisa makanya Habim ya. Nah, di Habim ini dia komposit itu jadi ada baja, tapi dia dilapisin beton lagi gitu. Jadi nggak cuma baja doang, tapi ada betonnya. Tetap dia bakal pakai tulangan, nggak cuma baja gini terus di semen, dicor gitu. Nah, ini ada juga apa nih? Tipe kolom berdasarkan letak beban. Ini tipe kolom berdasarkan letak beban atau biasanya istilahnya itu dia ada namanya yang eksentrisitas. Di kolom yang dibebani aksial konsentrik praktis tidak menahan memelentur dan tidak memelentur dalam praktek kolom dibebani secara konsentrik hampir tidak ada. Eksentris dapat disebabkan oleh, nah, pertama ada ketidakseimbangan perbuatan kolom, lalu ada perpindahan relatif ujung-ujung kolom akibat beban. Itu. Eksentris mengakibatkan memelentur yang biasanya sama dengan diaksial. Dikalikan dengan eksentrisitas atau E. Untuk rumusnya itu ini, momennya itu dihasilkan dari aksial yang dikalikan dengan eksentrisitas. Eksentrisitas itu apa maksudnya? Nih, eksentrisitas. Jadi, mana ada paint. Jadi gini eksentrisitas nih. Ini, bisa nih. Nah, nah, misalnya ada kolom. Ini kolom. Gedean ya? Ntar gue bikin dulu. Hmm. Nah, misalnya kita punya kolom. Nah, nah, oh,
Dari tadi nggak ulik ya gua. Ulang, ulang, ulang. Nih, jadi tadi ya, tadi suara gue hilang ya. Sorry, sorry. Jadi kasar gini, secara singkat. Nah, kolom terima aksial. Set. Nah, aksialnya ini lokasinya ada di titik tengah kolom atau asnya. Tuh kita nggak ada ekstensitas. Ada, tapi mungkin pasti kecil banget. Tapi harusnya sih nggak bakal ada dia. Nah, kalau yang ada tuh kayak gimana nih? Kayak gini. Misal nih, yang merah nih, ini titik asnya nih. Titik as kolom. Nah, ini kan titik asnya nih. Nah, terus ini aksialnya nih yang diterima kolom. Dia kan ada nggak pas titik, titik tengah tuh, nggak di asnya. Ada jarak. Nah, itu namanya kita sebut eksentrisitas. Nah, dari eksentrisitas ini bisa ngasilin momen. Momen itu gara-gara ada tuh tadi aksial yang nggak pas as atau bergeser. Nah, ini nilai aksialnya dikalikan sama nilai ekstensitasnya atau jarak. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tipe kolom ini berdasarkan nilai ekstensitas. Ada kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Nilai ini itu, misalnya ke sini. Nah, nah, nilai yang ini nih, satu, dua, tiga, empat ini, itu kecil, sedang, besar ya. Kalau secara mudahnya, itu dia nilainya bedanya tuh, apa ya, dari jaraknya. Nih, misal, ada kolom yang jaraknya segini, ini titik asnya misalkan, ada juga yang titik asnya di sini, dia di sini. Tuh, ini yang membedakannya antara besar, sedang, dan kecil. Tuh. Nah, nih. Itu kalau berdasarkan elektricitas atau ini kan kecil, momen tegangan tariknya, ada tegangan tekan aksial, sedang sama besar seimbang. Nah, ini tadi yang gue jelasin nih. Nilai elektricitas tuh, nah ini kan pas as nih, as kolom. Nah, ini beban eksentrisitas nih. Tadi ketika si aksialnya nggak apa yang diterima kalau nggak pas di tengah gitu, pas di tengah si nilai si posisi as kolom atau the jaraknya itu yang kita namakan eksentrisitas. Dari eksentrisitas ini hasilnya ini nih, ada momen ini aksialnya nih. Nah, ini momennya nih. Oke, sampai sini yang mau nanya dulu nggak? Yo, ada yang mau nanya? Enggak. Ada yang mau nanya nggak buat apa dua-dua nih yang lagi beton dua mungkin dari kolom masih ada yang bingung bisa langsung ditanyain aja ya. Bang, kalau kolomnya persegi panjang gimana tuh Bang? Nah kan bisa tuh. Tanyain aja ya.
Ya, Ditulis di kolom komentar juga nggak apa-apa ya, tanyain aja. iya. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Oke, nah di kolom itu cara dia apa ya pengecekannya ada lagi itu menggunakan diagram interaksi atau PMM. Nah, diagram interaksi ini dalam kolom ini apa ya? Sebenarnya bilang wajib juga nggak terlalu ya. Sebenarnya sih harus ada pengecekan melalui diagram interaksi ini ya. Diagram interaksi dicek itu dari nilai sesuai namanya dari PMM. Berarti kita ngecek dari nilai aksial dan juga nilai momennya. Nah, di diagram di interaksi ini atau bis juga namanya diagram bawah. Nah, ini ada kondisi-kondisinya, yaitu ada yang beton menentukan, ada yang keadaan seimbang, ada yang tulangan tarik menentukan. Hmm, Oke, mana? Buku. Hmm. Nah, ini dia. Ini ada yang namanya buku siapa ini? Ali Asroni. Nah, ini buat kalian nanti buat ngerjain kalau bisa ngacunya ke buku ini. Nah, jadi yang tadi yang dibilang diagram interaksi nih, nah ini sebenarnya tuh kalau di gambar yang tadi ini dia ada cuma ada nulisnya tiga ya. Sebenarnya dia itu ada lima ya, lima kondisi. Itu ada yang mana nih? Tekan beton tekan menentukan, ada yang seimbang, ada yang tarik, ada yang P sama dengan nol, ada juga nanti nilai M sama dengan nol gitu. Nah, ini teman-teman kondisi beban sentris. Jadi si bebannya ini dia benar-benar di tengah. Jadi tanpa kayak nggak ada nilai sensitasnya tuh. Dia benar-benar sentris gitu di tengah. Nah, kalau nilai sentris karena dia nilai sentris karena dia kondisinya beban sentris, maka si kolom dia nggak nah apa ya nilai momennya itu sama dengan nol. Tuh. Terus, nah kondisi kedua ada tuh juga beton tekan menentukan. Nah, di sini dijelasin nih, kalau si nilai aksialnya itu pada kondisi sentris nih digeser ke kanan. Nah, yang digeser kanan, maka pada kelompok sebelah kiri mulai menahan beban tarik relatif kecil atau baju tulangan tariknya belum meleleh. Nah, sedangkan penambah kolam sebelah kanan ya dia itu tetap menahan beban tekan yang cukup besar sehingga menimbulkan retak beton tekan. Nah, kita lihat di grafik ini. Ini kan ada penambah kolom. Nah, ini kita asumsiin yang di sini tuh nih si tulangannya nih. Jadi kan bilang nih, jika beban PN pada kondisi sentris nih digeser ke kanan.
digeser ke kanan, digeser ke kanan, maka penggolan sebelah kiri mulai benar. Kita lihat di sini. Ini kan tadi kan posisi dia kan di tengah nih. Kita geser ke kanan. Dilihat dari grafik ini nih. Nah, dengan bebannya digeser ke kanan, jadi si nilai bagian kanan ini bagian tekannya. Kalau di grafik ini kayak namanya diagram tegangannya nih. Dilihat, nah dia kan lebih besar nih. Tuh. Nih, pada penampang dengan kondisi beban tekan, tegangan tekan button telah mencapai batas ultimate-nya. Nah, tulangan tekan AS telah mencapai lele, tetapi tulangan tarik AS-nya, AS biasanya nih tadi kita tekan AS aksen nih. Ini AS aksen yang sebelah sini, ini AS biasa. Nah, ini epsilon S aksen, ini epsilon S. Nah, tulangan tekan atau AS aksen yang sebelah sini, tapi tulangan tarik yang AS sebelah sini. Nah, di sini kan dijelasin nih, tulangan tekan AS telah mencapai leleh, tetapi tulangan tarik si AS-nya belum leleh. Itu. Jadi kondisinya tuh bisa diartikan kalau ketika terjadi pada kondisi beton tekan menentukan, itu kita lihat di sini kuncinya. Tulangan tekan telah mencapai leleh, tetapi tulangan tariknya dia belum leleh. Nah, itu yang dikatakan kondisi beton tekan menentukan. Nah, ini salah satu contoh perhitungan ya buat cara manual ya dari diagram interaksinya. Nanti kita lihat di contoh perhitungannya. Lalu ada kondisi pada tulangan tarik nah ini dulu seimbang. Pada posisi seimbang, maka tulangan tariknya nih capai leleh bersama dengan terangan beton tekan telah mencapai batas retak atau batas ultimate. Pada kondisi ini diperoleh jarak antar garis netral dan tepi beton atau nilai CB-nya dan didistribusikan pada pandangan kolom di gambar 1,1.7. Nah, ini kita lihat. Ini yang distribusi tegangan pada kondisi penampang seimbang. Ini nilai CB-nya, ini nilai D-nya, jaraknya, ini DS. Nah, buat nilai cara menghitungnya dia sama pakai rumus ini. Jadi dari mulai ngitung tekan menentukan, terus seimbang, dan juga nanti ada yang tarik, rumus akhirannya kita pakai ini biar dapat nilai momen dan nilai gayanya atau P dan M. Nah, itu juga beban aksial telah berada kondisi penampang seimbang. Nah, kemudian beban tersebut digeser lagi ke kanan, maka luas penampang beton akan semakin kecil, sehingga rekan tekan beton juga semakin kecil. Nah, ini jadi kalau di grafik dia penggambaran begini. Misal ini nilai si CB-nya begini. Nah, bagian yang sini nih akan lebih kecil dari yang sini. Kalau tadi yang tekan menentukan, dia kebalikannya. Sini yang gede, sini yang agak kecil. Gitu. Oke, di sini dibilang nilai C-nya harus lebih kecil dari CB-nya, C balance-nya. Nah, yang kondisi kelima ada penampang kolom kondisi beban PN sama dengan nol. Nah, kalau kondisi ini itu berarti kolomnya dia cuma nerima momen lentur aja. Nah, cara perhitungannya berarti dia dianalisis atau di tengah kayak balok. Nih, kayak balok biasa. Nih, pertama kita nyari nilai A sama nilai leleh dan A max lelehnya. Nah, terus ini kita lihat nih pencapaiannya A. Jika A lebih besar min, maka tekan-tekan sudah leleh. Terus nilai A pada persamaan yang satu ini. Nah, yang ini udah benar nih. Kalau misalkan A lebih kecil dari leleh, berarti nilainya dihitung lagi nih. Lanjut ke step 2. Nanti ketiga, 4 baru kita kontrol. Ini baru ngitung momen nominalnya. Nah, nanti buat ngitungnya nanti kalau udah dapat baru bikin ini diagram interaksinya. Itu nah, kita lihat nih di contoh perhitungannya. Ini ada contoh perhitungannya nih buat bikin diagram interaksi nih. Ini kan kita punya kolom
400 kali 400. Tulangan kiri sama tulang kanannya dia pakai 5 5 diameter 22 nih, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini penampangnya. Nah ini nih ada nilai ES-nya, ada FC FY epsilon Y A1 AS yang terpasang. Step pertama tadi kita ngitung dulu tinjauan beban sentris. Ini ada rumusnya nih, P0 0,5 FC AG, agros atau luas si penampang kolomnya doang yang 400 kali 400 dikurang sama AST atau luas tulangan yang terpasang. Dapat nih, kita reduksi. Nah, lalu yang kedua kita ngitung tekan menentukan. Nah, tadi pertama kita nilai hitung dulu nilai CB-nya nih. Ini rumusnya 600 kali D dibagi 600 ditambah FY. Nah, diambil nilai C-nya 300 mili. Tadi syaratnya, kalau pada kondisi tekan, nilai C-nya itu harus lebih besar dari CB. Di sini kita dapat CB-nya 227. Kita ambil besar di 300. Nah, sebenarnya nih nilai 300 ini eh, nggak mesti 300. Yang penting nilainya lebih dari CB. Terus nilai juga dia nggak lebih dari si dimensi yang misal ngambil 500. Itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dimensi kita aja udah 400. Dimensi kolom kita. Ya paling mentok-mentok ambillah di angka ya 350 380 itu paling banyak. Nah ini nilai A-nya, nilai epsilon 1. Nah ini kita cek nilai epsilon 2 3 mana epsilonnya. Ada ya 2. Nah nilai epsilon ini ditentukan dari jumlah tulangan. Ini yang konfigurasinya gini, kalau misalnya kolomnya begini, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. Nah, nilai epsilonnya berarti dia ada epsilon 1 2 3 4. Jadi sebaris nih, misal 1 2 3 4. Jadi bukan jumlah totalan ya, tapi eh, lokasinya dia, posisi tulangannya itu ada di mana, ada berapa gitu. Jadi misal ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, ini baris keempat. Tuh. Kalau tadi di contoh soal kan cuma ada dua, jadi actionnya cuma ada dua, karena kolomnya dua baris, ini satu, ini dua. Nah ini tadi rumusnya nih, di sini ada min, ada C2. Nah nilai ini dilihat dari ini ya nih, nilai A sama nilai ini ya. Posisi tulangan yang epsilon 1 dia kan di sebelah kiri, maka ini maksudnya ke T, tensilnya ke tensil. Nah yang ini C atau kompres. Tuh. Oke, kalau makanya dia nilai ada minus, ada yang plus. Nah, buat ini lengan ke pusat 0, ini buat rumusnya. Nah, ini H dibagi 2 dikurang DS. H itu berarti ini dimensinya misal 400, berarti setengahnya atau 200 dikurang DS. DS, nah ini DS. Jarak ini ke sininya nih, DS. Kalau buat yang CC-nya, nah itu tadi D dikurang A dibagi 2, nilai A dari sini ini beta 1 dikali C. C-nya yang kita pakai itu yang tadi, C yang ini yang kita asumsiin, tapi nilainya harus besar dari CB. Itu nanti ini dijumlahin. Nah, ini dapat momennya juga.
Nah, ini nanti kita reduksi sebesar 0,65. Buat seimbang, sama caranya. Yang seimbang, ini kan CB udah dapat. CB dapat dari sini 227. Ini yang kita pakai buat kondisi seimbangnya. Tahu kondisi balance-nya. Pertama kita nyari A-nya dulu. Nanti ada beta 1 dikali C. Beta 1 itu 0,85. C-nya yang ini tadi yang kita pakai. CB dapat nih. Nah, epsilon 1 sama 2 itu sama konsepnya. Nilai 173 ini dari sini nih. Sisanya ini kan tadi kita punya dimensi 400. CB-nya dapat 227. Berarti kan 400 dikurang 227 dapat 173. 60. Itu nilai D-nya nih, 60. Nih, D sama DS-nya nih. DS-nya nilai DS-nya nih 60 nih. Ini juga 60 yang aksennya. Dapatlah 60. Dibagi 227. 227 itu apa? CB-nya. Nah, angka ini itu tadi yang gue bilang ini bisa berubah tergantung dari nilai CB-nya. Tapi kalau di CB sih dia nilainya bakal tetap nggak bakal bisa ubah karena dia pakai rumus yang ini. Kecuali yang bagian sini nih, bagian tekan ya, bagian tekan nilai 100 ini bisa berubah ketika nilai C-nya juga berubah. Itu. Jadi yang penting nilai ini sesuai syarat tadi harus lebih besar dari CB. Buat seterusnya ini juga sama cara ngitungnya kayak yang kondisi tekan. Kita ngitung dulu tensil sama tarik sama tekannya. Nah, nanti ada juga nih kondisi tarik menentukan. Nah, dari grafik ini udah ketahuan ketika dia kolomnya kondisi tarik, maka bagian sini dia akan lebih kecil. Nah, kalau tekan dia kan lebih besar. Nih, perbedaan yang paling mencoloknya di sini. Ini kan lebih besar, ini lebih kecil. Jadi berkebalikannya. Kalau yang ini bagian tariknya lebih kecil, nah bagian sini tekannya lebih besar. Kalau ini kebalikannya, bagian tekan yang kecil, bagian sini yang besar. Tuh. Ini juga sama ya. Nah, untuk tarik nilai syaratnya itu nilai C lebih kecil dari CB. Tadi kan kita dapat CB 227. Di sini kita ambil bisa 160. Nah, nilai 160 ini bebas. Mau kalian ngambil 150, mau 200, itu nggak apa-apa. Yang penting syaratnya lebih kecil dari CB. Buat cara itu juga sama. Kita ada epsilon 1, epsilon 2. Nah, ini juga sama nih. Oke, ini tariknya udah. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu. Nah, ini. Batas struktur boleh dianggap hanya menahan membentur. Ini batasan si kolom ya. Dianggap boleh menahan lentur pada gini nih. Nah, sekarang terakhir itu ada tinjauan beban. Nah, yang tinjauan ini kita ya anggap si kolom itu kayak. Nah, tinjauan beban ini tekan atau sama dengan nol. Nah, pada kondisi ini si kolom itu dia ngitungnya kayak balok. Dihitung seperti balok. Karena lu tulangan tekan A, A2, satu tadi kan tulangannya cuma ada dua nih. A1, ini A2, itu kan sama dia. Maka tulangan tekan pasti dia belum meleleh. Nah, karena belum meleleh, berarti kita hitung ulang lagi nih. Ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya. Ini A, ini nilai si F-nya kita hitung juga lagi. Nah, di sini eh, kalau si nilai F-nya ini minus, bentar. Nah, kalau si nilai F-nya dia minus, maka nilai sini nih kita anggap itu nol.
Kecuali kalau dia nilai yang nggak minus, ini kita pakai, ini yang kita pakai nih, nilai F yang kita hitung tadi. Nah, kalau udah dapat semua, ini kan nilai MN-nya, baru kita bikin diagram interaksinya nih. Kalau persegi dia modelnya begini. Nah, itu. Nah, kita cari yang aneh. Nah, ini dia nih. Tadi F2 dia itu kan minus nih. Karena F2 yang sama dengan 0, maka kita pakai F2 sama dengan 0 dan MNS-nya sama dengan 0. Jadi sini dia nggak memenuhi nih. Udah nilai minus. Maka kita pakainya 0. Itu. Dan sampai diagram interaksi, ada yang mau nanya dulu nggak? Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait diagram interaksi kolom ini atau ada yang masih dibingungin, boleh langsung ditanyain aja ya. Mau on mic atau tulis di kolom komentar. Kenapa? Punten bang mau nanya, Bang, bisa tolong jelasin nggak eh, eh, langsung dari diagram interaksinya?
Bukan itu. Ya, oke. Ada pertanyaan ya dari Diana nih. Bang, bisa tolong jelasin langsung nggak dari gambar diagram interaksinya? Mungkin dari Bang Angga bisa di. Dari gambarnya ya. Tadi gimana? Dari gambarnya. Hmm, menurun ya. Ini dari gambarnya. Ini kan nih. eh nah, nih kita lihat dari sini dulu ya. Ini kan diagram interaksinya nih. Di sini ada nilai P0, ini ada Pn max. Nah, ini yang reduksi P0 tadi. Ini reduksi Pn max-nya, ini yang Pu, ini yang Mn, ini Mu, yang ini. Nah, buat pertama gini ya. Ini kan tadi ada 5 kondisinya yang udah kita hitung ya. Nah, dari 5 kondisi itu kan, dari 5 kondisi tadi ini yang kita hitung. Tadi. Nah, nih yang kita hitung tadi masuknya ke sini. Nah, angka-angka mana aja yang dimasukin? Nah, pertama nih, kita lihat. Kita kan dapat nilai ini ya, Pn sama dengan Mn. Kan di diagram ini begini nih. Ini kan P-nya, ini M. Nah, ini kan tadi kita dapat nih, ini sama ini. Ini itu kuat nominalnya nih. Kuat nominalnya. Ini kan kita ada, nah ini dulu nih. Ini kan ada yang P0 ya. P0, terus ada yang reduksi, Pn max. Nah, ini kita toking ini nih. Maksudnya grafik. Berarti kan nilainya sekitaran di sini. Nah, terus yang ini kedua. Kita kan tadi yang kedua tuh kondisinya apa ya? Tekan ya. Tekan menentukan ya. Tekan menentukan ya. Sedikit. Tekan menentukan mana sih? Ah, ini. Ah, ini PN sama ML. Nah, kita masukin di sini. Nilai P-nya berapa nih? 2000. Berarti kan sekitaran masih 2115. Ini kan sekitaran di sini. Terus si nilai MN-nya nih 200-an. Berarti kan MN 200-an sekitaran ya anggaplah di sini. Tarik garis nih. Yang titik ketemunya misalkan lah sekitaran sini. Tuh. Terus ini kita hitung yang nominalnya dulu ya. Ya. Terus yang seimbang nih ada yang PNB sama yang MNB. Itu sama. Kita plotting misalnya di bagian sini ketemunya. Dapatkan 1300 nih sama 295. Berarti kita plot dulu nih. Si nilai P-nya tadi kan 1000 ya. 1000 misal kita anggaplah di sini. Nih. Terus yang si MN-nya 295. Anggaplah di sini. Berarti kan misalkan ketemu titik temunya di sini. Terus langsung kita masukin lagi yang tulangan tarik. Tulangan tarik juga sama. Nilai P-nya berapa?
Ini berapa? Ini doang yang kita pakai nih buat nominal. Nah, misalnya di sini berapa tadi? 900 sama 200 ya. Anggaplah di sini 281. Anggaplah di sekitaran sini nih. Terus kita masukin nilai si ini nih. Ini kita pakai yang ini. Si Nih yang kita dapat tadi nih. Ini kita masukin. Kita pakai berarti yang ini. Yang mana di mana? Misalnya di sini anggapnya. Berarti nanti kemungkinan bentukannya dia jadi begini. Terus, nah itu. Jadi angkanya apa ya? Lokasi-lokasi titiknya ini itu nih yang ini yang ada tadi 50 itu lokasinya itu berdasarkan dari angka ini. Kalau yang nominal, yang rencana kita pakai ini yang udah kita reduksi 0,65. Nih, tuh. Ini juga sama. Berarti kita pakai yang ini reduksi 0,65. Itu. Gimana Diana? Udah jelas belum? Udah Bang. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bang dari Siti Faridatul Alimah. Bang mau tanya, berarti diagram interaksi kolom ini tuh buat dapetin titik R yang kebentuk dari titik pertemuan PU sama MU kan? Buat ngecek si kolom mampu nahan beban aksial perlu sama beban momen. Perlu apa enggak? Itu bukan Bang? Iya, jadi si si diagram interaksi ini nanti kita dapat nilai R. Nah, nilai R itu dapat dari tadi benar antara pertemuan dari nilai aksial yang ini sama momen yang ini. Terus apa ya? Buat ngecek, iya, dia buat ngecek benar-benar buat ngecek kuat apa enggaknya dari itu. Tadi nih, misal nih, ini kan kita dapat diagram interaksi. Tadi kan ngecek nilai R ya. Anggaplah tadi kata siapa tadi? Kata Siti Faridatul Alimah. Oke, kata Siti ya. Tadi dapat nilai R nih. Misal R-nya yang warna misal nih R nih. Tadi tar. Ini kan nominal. Juga tadi di situ kan yang rencana nih. Misal nih yang rencana. Kita anggaplah nulisnya R. Ini kan nilai R nih. R yang didapat tadi hasil pertemuan. Benar kata Siti. Dia buat ngecek nih hasil pertemuannya. Nah, ketika si nilai R di dalam sini, di dalam kode rencana, dia tuh aman. Berarti si kolom itu mampu menahan apa ya gaya dan momen yang yang didapat atau diteruskan yang didapat dari si kolomnya. Nah, kalau misalkan nilai R-nya itu misal nilai R-nya nih di luar sini nih. Nah, itu berarti si kolom dia nggak mampu nahan. Nah, kalau udah nggak mampu, bisa juga dari nambahin tulangan atau enggak dimensinya kita ubah lagi. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah sini nih, ini kan di dalam rencana, tapi di kota nominal, walaupun dia sama-sama sini, ini
uh, kemungkinan dia pasti sedikit tidak aman. Kenapa? Karena dia nanti udah habis kemakan sama reduksi yang di rencana ini. Dia kan rencana itu kan tadi ya sedang reduksi yang 0,65. Di sini sebenarnya bisa dibilang agak nggak aman gitu. Karena dia kemakan dari si reduksi kan dari reduksi itu kan rencana itu kan dari nilai nominal yang kita reduksi. Jadi kalau reduksi sebenarnya sih masih bisa dianggap aman. Cuman ya agak gimana gitu. Gitu Siti. Oh, baik, Makasih Bang Angga. untuk Siti bagaimana Siti? Paham Bang, paham. Ya buat Siti bagaimana? Udah Bang Ical, paham, paham. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Jidan Zaki. Bang, mau tanya kenapa nilai C yang dibuat variatif Bang? Mohon penjelasannya Bang. Ya, Oke, nilai C ya. Mana nilai C? C. Nah, nilai C itu sebenarnya bisa dibikin variatif itu nanti dia sebenarnya variatif itu cuman buat ini sih bentuknya doang. Nah, kalau bentuknya dia mau kalau dia kan C-nya cuma satu ya. Sebenarnya nilai C itu kita bisa nih, ini kan di sini C-nya 300. Sebenarnya kita juga bisa ngitung 400. Nanti nilainya dapat ada dua nih, ada yang nilai P sama MN-nya, ada yang dibikin C yang pas 300, juga C yang sebagian 400. Nah, semakin variatif C-nya nanti si grafiknya dia akan sedikit agak mulus gitu, agak apa ya istilahnya kayak bundar apa ya, parabola gitu dia. Kalau misalkan C-nya cuma satu gini, dia kan bentukannya kayak cuma sudut doang tuh, jadi agak kaku gitu. Jadi C mah lebih ke buat ngelihat apa ya dia ngasilin nanti nilai P sama MN ya gitu. Kalau C-nya dalam satu hitungan ini nih kita mau bikin C-nya 400 juga nggak apa-apa sebenarnya 400 eh 3,5 deh, 3,5 juga nggak apa-apa. Yang penting tadi nggak lebih dari eh, ya ambillah maksimal di 395-an. Kalau 400 nanti nilai C-nya sininya dia nol gitu. Terus kalau 500 kan nggak mungkin dia pasti nilai ininya apa nilai si dimensi kolomnya udah 400 tuh. Bagaimana Jidan Zaki untuk penjelasan? Mungkin yang saya maksud tuh eh, kan tadi ada yang terkendali itu tuh Bang. Nah, itu eh, ngambil C-nya tuh gimana Bang? Apakah selalu terkendali tarik itu C kurang dari C balance atau bagaimana Bang? Mohon izin penjelasannya Bang. Maaf, Jidan Zaki boleh diulang nggak buat follow up pertanyaannya tadi? Ya Bang, maaf kalau suaranya kurang jelas. Jadi kan tadi kalau nggak salah ada tuh yang menentukan nilai C di awal, ada yang C harus kurang dari C balance. Nah itu maksudnya kenapa
saya belum paham di situ gitu. Apakah semua keterkendali tarik itu C kurang dari C balance atau gimana gitu bang? Oke, berarti maksudnya itu si nilai C-nya itu kan tadi ada yang maksudnya kalau nilainya lebih kecil dari CB apakah selalu tarik gitu kali ya maksudnya ya? Iya bang, dan kenapa kok bisa kayak gitu bang? Buat nilai si C ya, CB lebih kecil dari C, apakah selalu tarik? Nah, nah, di sini ada penjelasannya nih. Pertama kita dari yang tadi ini dulu nih, yang tekan menentukan nih. Di sini kan kalau nah tekan menentukan nih, perlu nilai, nah ini bahwa jarak nilai C itu jarak antar garis netral dan batas tepi beton. Nah itu C itu, maksudnya C itu jarak antara garis netral dan batas tepi beton tekan. Nah pada penampang kolom dengan beton tekan menentukan adalah relatif besar. Jika PN-nya digeser ke kanan sedikit demi sedikit, maka jarak C akan berkurang secara perlahan-lahan. Dan satu saat pada penangkalan ini menjadi kondisi seimbang dengan jarak C yang dinasikan dengan CB. Jadi dapat dikatakan bahwa pada penambang kolom dan kondisi beton tekan menentukan berlaku syarat C sama dengan CB. Nah, tadi ini juga nih yang nyambung dari pertanyaan sebelumnya kan di sini dia bilang nih digeser sedikit sedikit demi sedikit. Nah, jadi itu tadi C-nya itu dia bisa variatif. Nah, maka C akan berkurang secara perlahan dan suatu saat pada kolom jadi kondisi seimbang atau balance dengan jarak C dinosikan dengan CB. Nih, gambarnya. Nah, nih, jadi nilai P-nya tuh digeser perlahan-lahan, digeser terus. Nah, nanti baru dapat dia nilai si C-nya. Nah, makanya tuh di sini dia kan bilang mana tadi? Nah, ini digeser ke kanan sedikit demi sedikit maka jarak C-nya akan berkurang. Jarak C-nya itu C yang ini nih. Nih, C yang ini. Mana ya? Nah, nih jarak C-nya nih dia akan berkurang nih kalau ke kanan set kanan terus nanti bagian sini dia lebih besar. Nah, buat yang mana sih tarik ya, tarik menentukan. Nah, sebaliknya nih, luas penambahan tarik yang berubah semakin besar dengan tarik lebih batas nilai. Dengan demikian, kekuatan penambang kolam pada kondisi ditentukan oleh kekuatan tarik dan disebut penambang kolam pada kondisi kekuatan tarik menentukan atau kondisi pada patah tarik. Nah, nih apabila beban P aksial geser secara perlahan ke kanan lagi, maka momentum lentur secara perlahan juga kan semakin tambah besar. Sedangkan dengan P yang semakin besar ya tetap sehingga dapat menjalankan nilai beban asalkan relatif kecil dan dibandingkan dengan nilai momen lentur. Keadaan ini sesuai dengan pasal ini nih pasal seninya nih yang seni lama nih, tapi di seni baru kayaknya sih gak berubah dia. Jika beban hasil cukup kecil, kurang dari nilai terkecil antara 0,5 dan ini 0,1 fcf biasa, maka komunikasi itu boleh dianggap hanya menahan momen terus saja. Itu. Jadi kondisinya itu dia selalu di sini nih. Jadi kalau yang tekan menentukan tadi dilihat nih, mana contoh soal. Nah, ini kan CB-nya di sini. Kalau CB-nya 3,5 ini kan pasti nilai C-nya ini dia di sini nih 3,5. Jadi nilai sini dia bagian lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti kosnya yang bagian sini lebih kecil. Nah, begitu kondisinya dia tekan. Terus kalau nilai C-nya tadi kalau lebih, oh ya tadi lebih besar, maksudnya lebih besar. Ini kan 300 per 3,5 dia bahkan geser lagi nih ke samping. Berarti ini kan makin kecil nih bisa jadi segitiganya segini. Nah, kalau yang lebih kecil
Itu kebalikannya. Jadi ini yang makin besar. Nah, ini yang makin kecil nih. Terus ini digeser sampai kondisinya tarik menentukan. Makanya kalau dalam diam tegang dengan pada kondisi tarik bagian sini yang lebih kecil nih bagian tariknya tuh. Oke, gimana ya buat Mas Jidan Jaki? Apakah sudah cukup jelas? Oke bang, makasih bang ya. Oh ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Dimahwe. Terima kasih Mas Angga atas pemaparannya. Salam Mas dari Tangerang. Mau tanya Mas Angga, untuk tipe kolom dengan bentuk selain persegi, apakah diagram interaksinya sama ya Mas? Oke, pertanyaannya mungkin pertanyaannya boleh juga nih. Bentuknya, kalau bentuknya selain persegi ya, apakah ada game interaksi sama atau beda? Nah, eh kalau dari secara bentuk agak sedikit apa ya bisa dibilang nggak terlalu beda juga nggak terlalu mirip gitu. Dia bentuknya tetap parabola, cuman ada beberapa kondisinya dia agak berbeda. Nih, kita contoh ya.
Oke, tadi pertanyaan dari Dima ya. Bentuknya ada bedanya nggak itu antara persegi sama bentuk yang lain? Oke, ini ada contoh nih. Nah, ini contoh yang bentuk persegi panjang. Nah, ini yang bentuk atau ada juga bentuknya kolomnya ada L. Dia ada sedikit perbedaannya di sini ya nih. Tapi untuk cara ngitungnya dia tetap sama. Buat yang I sama yang L, dia tetap pakai 5 kondisi tadi buat cara ngitungnya. Nah, ini contoh ada contohnya nih dari aplikasi dari software nih SP Kolom namanya. Nah, ini yang contoh yang persegi panjang nih. Bentukannya dia begini. Nah, yang tadi nih yang saya tadi pertanyaan dari sebelumnya nih, ini yang nilai R-nya nih, bisa dibilang nih nilai R-nya nih. Dia kalau di dalam berarti aman. Nah, ini yang contoh bentuknya L. Nah, dia sedikit berbeda nih bagian sininya. Nah, pas bagian sininya dia agak beda. Karena dia kan dia bentuknya begini L nih. Dia nggak terlalu simetris. Ada yang segini, ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya. Jadi kalau buat cara menghitungnya, nah buat cara menghitungnya itu di ini dia ada kayak dua kondisi gitu. Dia tuh berdasarkan tadi ketika bahas apa ya bahas bagian, nah ini dia lengan ke sumbu antara kolom persegi dengan bentuk L itu yang membedakan paling signifikan tuh di bagian sini ya. Kan bentuknya dia kan L begini ya nih. Nah, L. Kalau persegi kan dia nilai H-nya itu kan dia pasti kan di tengah-tengah ya, atau bisa kita anggap tuh nilai titik berat. Titik berat kan cuma ini, panjang yang ini nih, tadi H per 2. Nah, kalau ini kita harus hitung dulu nih, titik beratnya itu di mana si bidang L ini. Nah, terus buat nilai tadi nah, bukan. Nah, ini nilai ininya nih epsilon ya. Itu kan tadi dia di sininya nilai yang tadi tuh ya, sisa dari itu ya. C-nya itu kan dia 300 berarti kan bagian sininya nih 100. Nah, kalau di bentuknya L itu sama konsep dasarnya. Cara perhitungannya dia konsep dasar sama pakai begini. Nanti yang beda tadi cuma di bagian ini doang. Nah, bagian hanya ini. Hanya ini tergantung dari si nilai ini. Nah, kita cari gambar yang jelas. Nah, tergantung nilai dari ini nih. Dari sininya nih. Gitu. Nah, contoh perhitungannya ini kayaknya. Nah, ini dia. Ini kan lengan ke pusat. Tuh, 34. Nah, ini. Tuh, tergantung dari si titik berat ya. Jadi, ngitungnya ada dua kondisinya dia. Itu. Yang membedakan di bagian situnya tuh dari lengan ke pusatnya itu dia agak segini kan. Jadi kita ngitung bagian dia yang sininya dulu satu, nanti baru bagian sininya. Tuh, kalau ini kan dia cuma ngitung antara karena dipersigan dia ini bagian apa ya yang 5 kondisinya itu kan dia pasti sama nih. Kalau ini kan dia sedikit berbeda gitu. Baik, bagaimana untuk Mas Dimahwe?
Oke, oke, kita lanjut. Itu buat pembahasan selanjutnya itu ada nih kolom Excel atau perilakunya. Nah, buat perilaku ini ada dua nih, ada yang kolom itu bisa dikatakan bergoyang atau kolom yang dikatakan tidak bergoyang. Nih, dikatakan kalau atau namanya juga indeks stabilitas atau stability index itu simbolnya Ki kalau dalam kolom. Nih, dikatakan tidak bergoyang apabila momen yang ditimbulkan oleh perkalian terakumulasi di kolom sigma PO dari tingkat di atasnya dan horizontalnya. Nah, tidak lebih dari 5%. Nih, kata kuncinya ini, tidak lebih dari 5%. Dari momen yang ditimbulkan perkalian antara GGS total, VU, dan tinggi kolom LC atau clearance, panjang bersih kolomnya, LC-nya nih, tinggi kolom. Nah, pada tingkat itu nilai banding momen itu disebut nilai indeks kestabilan atau stability index. Nah, ini buat rumusnya. Ki atau stability index itu sigma PU dikali delta nol dibagi VU dikali tinggi kolomnya. Nah, nilai ini itu nggak boleh dari 5%. Itu kalau dikatakan tidak bergoyang. Kalau lebih dari 5%, itu berarti kolom itu dikatakan kolom bergoyang. Nah, sigma PU itu akumulasi giaxial dari tingkat di atasnya. Jadi diakumulasi nih sigma PU dari tingkat atasnya ini itu berapa. Terus VU itu gaya total geser terfaktor dalam tingkat yang ditinjau. Ini nilai VU-nya. Terus delta nol itu kan horizontal relatif antara dua lantai yang ditinjau. Jadi nilai ini kan kolom ini. Ini pasti kan dia ada bergoyang gini kan. Nilai yang dari sini-sini tuh itu namanya delta nol. Nah, ini tinggi kolom. Itu diukur dari dua pusat titik buhul. Nih, ini buhulnya nih. Set, ini buhul. Nah, berarti kan dari dua pusat titik buhul nanti titik tengahnya asnya. Itu L. C. Nah, ini ada catatan nih. Pada struktur dapat saja terjadi bergoyang pada satu arah sumbu lemah, tetapi tidak pada arah sumbu kuat dan pada tingkat yang lainnya bisa bergoyang dan bisa juga tidak. Nah, jadi enggak selamanya. Jadi dalam suatu nih, misal nih yang bangunan yang dites itu ada juga yang bagian nanti kolom yang tidak bergoyang, ada juga bagian yang kolom bergoyang. Nah, nah, ini tekuk pada Euler. Menurut Euler, kolom dapat rusak patah karena tekuk KPB bantu sembilan atau lebih dari beban kritik memudahkan nanti rusak oleh karena tekuk. Nah, ini parameter kelangsingannya nih atau namanya slenderness ratio. Itu bisa kayak U per R. Ini dari nah ini tekuk Euler ini terapinya begini. Jadi semakin teorinya semakin besar nih, berarti kan di sini ini nilainya di paling kecil nih PC-nya dengan ditemunya di sini dia. Terus kalau ini berikan PC yang tinggi, ininya rendah. Nah, jadi di sini. Nah. Nih, untuk faktor kelangsingan, kalau per E yang sedang atau mediumnya, metode pendekatannya approximate method atau masih dapat digunakan dengan cara memperbesar momen dari struktur melalui suatu faktor pembesaran momen atau faktor O. Namun demikian apabila faktor kelangsingan itu tinggi, kalau pernah beda terus masa harus dijauh atau exact second order analysis diperlukan untuk mengakomodasi pengaruh nonlinear bahan retak, goyang, lateral, rayapan, susut lama, kemudian pengaruh pada fondasi. Nah, itu maksudnya itu di sini nih. Nah, tadi pertama kita nentuin dulu tuh si kolomnya goyang apa enggak. Kalau misalnya enggak goyang, ini kita cek nih si nilai KU per R-nya lebih kecil dari 22 enggak. Kalau lebih kecil dari 22, berarti dia termasuk kolom pendek. Nah, terus kalau tidak bergoyang gimana kondisinya? Nih, ceknya di sini.
Kalau nilai kayak U per R-nya itu lebih kecil dari 34, itu bukan sampai itu dikurang 12 dikali M1 per M2. 1 M2 tuh di sini nih. Ini ada yang nanti ada yang M1, ada yang M2 gitu. Nah, kalau misalkan ini masih lebih kecil dari ini, dia masih kolom pendek. Nah, kalau udah kolom pendek, itu berarti bisa langsung ngitung ke bagian tulangannya. Nanti kalau udah itu, baru kita ngecek ke diagram interaksi. Kita nggak ya? Nggak ada. Nah, terus kalau misalkan nggak apa ya, lebih besar dari dua-dua, berarti kan ini dicek lagi nih, dia lebih besar dari dua-dua atau kayaknya lebih ini lebih besar lebih kecil dari dua tuh dia masuk kolom pendek. Nah, kalau lebih besar dicek lagi nih, lebih besar dua-duanya tuh segimana? Apakah yang lebihnya dari 100 atau masih di bawah 100? Jadi nilainya di antara 22 sampai 100. Kalau iya, dia masuknya kolom panjang. Nah, ini nanti ada namanya pembesaran momen. Terus yang buat bergoyang juga sama. Jadi nilainya tuh di antara ini nih, di antara ini sama ini. Nah, kalau lebih dari 100 atau tinggi banget, nah itu pakai psikanalisis atau kita analisis nilai si pi deltanya. Ada efek pi deltanya di sini nih, second order analysis. Nah, ini cuma kondisinya dia kalau interior, ada yang eksterior, ada yang ujung, interior atap, eksterior atap, dan ujung atap. Ujung atap itu maksudnya cuma buntisnya doang, nanti sini atap, di sini buat dak. Nah, kalau ini terus lagi itu ini di interior dan eksterior itu biasanya di ujung nih, bagian gini. Ini ujung biasanya di sudut-sudut, di sini, kalau yang di sini, yang sini. Nah, ini kalau ini yang biasa yang di kolom di tengah. Sini nanti ada kolom. Nah, ini untuk menilai panjang efektifnya atau K-nya. Kolom tidak bergoyang, waktu panjang efektif K diambil dari nilai terkecil dari ini. Ini yang kondisi tidak bergoyang ya. Ini di sini nih. Nah, ini ujung atas kolom. Ini yang ujung bawahnya. Nih, untuk menilai WL atau WB dengan inersia. Yang menentukan adanya retak. Ini yang kolom tidak bergoyang, yang bergoyangnya sama. Cuman bedanya di sini nih. Nah, cara ngitungnya kita cek di sini. Ini contoh perhitungan ini. Nah, dibuat cara ngitung nilai K-nya. Ini kan mana ya? Nah, dia bilang untuk menilai apa nih, WA, WB digunakan inersia I yang menentukan adanya retak. Berarti kan kita harus ngitung inersianya dulu. Nih, untuk LC-nya ini LIC-nya nih inersianya nih. Ini kan kita punya ini punya 400 ke 400 nih. Kolomnya panjangnya 4 meter. Nah, terus di atas baloknya, di atas kolomnya ada balok 200 panjang 5 meter. Jadi ini kolom nih. Nah, ini baloknya nih. B, 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 B. Nah, ini di ujung bawah pada atas. Nah, ini nilai E-nya. Nah, cara ngitungnya, pertama, inersianya dulu nih. Kita hitung. Itu ada inersia kolom sama inersia balok. Kita hitung dulu. Nah, dia kan bilang tadi memperhitungkan adanya retak. Nah, ada retak tuh berarti di sini nih faktornya nih. Ini faktor yang menentukan adanya retak nih. Kan biasanya yang kita lakukan kalau eliminasi itu kan cuma seper 12 B dikali H pangkat 3 ya, atau seper 12 B pangkat 3 dikali H. Nah, itu kan dia nggak terlalu membentukkan adanya retaknya. Kalau membentukkan adanya retak, kita pakai faktor ini 0,7 sampai 0,35.
Ini kalau nggak salah, ini ada di SNI. Nanti kalau itu coba dicek lagi. Ada seingat, ada di SNI seingat ini. Nilai 2 ini nih. Nah, ini kalau udah dapat, kita nilai EIC-nya. Ini kita kali sama ini nih. Nilai si inersianya. Terus dibagi sama bentang masing-masingnya. Kalau misalkan kolom, berarti dibagi sama panjang kolom. Kalau yang bawah kan balok, berarti dibagi sama panjang balok 5 meter. Ini cara sigma EI dibagi ini LC kolom. Nah, ini saat ini tuh sigma tuh maksudnya jumlahnya ya. Kita cek WA, WB. Dia itu kan kolom 12. 12 itu berarti ini ya. Hapus dulu. Nah, kolom 12 itu kan berarti ini nih. 12 tuh ini maksudnya titik 1, ini titik 2. Nah, yang ini titik 3. Titik 1 kolom bagian atas A. Ini A, ini B. Nah, bagian A kita lihat. Di titik 1 itu kolomnya ada berapa? Ada 1 kan. Jadi yang kita lihat tadi itu, ini tuh kita anggap sebagai titik. Ini kita punya titik. Nah, ini yang titik tadi ya. Misal ini kita, ini A. Ini kan titik 1. Ini 2, kita anggap B. Nah, di titik itu kan tadi ada kolom tuh. Nah, ini kan ada warna ini. Yang ini, kalau di gambar ini balok. Ini balok, balok. Ini K. Ini kan tadi di bawah juga ada ya. Set, terus sampai sini titik tiganya. B3. B3 ini ada kolomnya. Nah, di sini kita kan dia bilang yang atas WA itu sigma jumlah yang EI per LC kolom dibagi sigma EI per LB bagian balok. Nah, EI per LC itu dari sini tadi nilainya. Yang balok juga dari sini. Nah, buat ngitungnya jumlahnya itu kita lihat berdasarkan ini. Ini kan dia ada titik 1 ya tadi bilang titik A. Ini titik B atau titik 1 titik 2. Nah, di titik 1 di join sini nih. Ini join. Di situ tuh di joinnya. Nah, di join ini itu atau titik temunya ada berapa kolom yang eh, nempel. Ini kan bisa kita lihat cuma ada 1 kan. Ini kita anggap K1, ini K1 kedua. Nah, ini kan K1, berarti kan kolom di join ini cuma ada kolom dari K1. Berarti si sigma EI per kolom ya, itu jumlahnya cuma 1. Itu yang bagian A. Ini yang bagian A. Nah, buat baloknya, kita lihat di joinnya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti jumlahnya ada 2. Itu yang bagian A. Cek di sini. Nah, ini kan 2, ini 1. Jadi kita lihatnya itu berapa jumlahnya di titik temunya. Ini kan dia bilangnya kalau di sini 1 2 kan titik 1 titik 2 nih. Ini titik 1 ini titik 2. Nih kolom 1 2. Berarti kan di titik 1 ada berapa kolomnya? Kan cuma 1 nih. Terus kalau baloknya ada berapa? Ada 2 nih. Sini 1 sini 1. Nah, sekarang yang WB-nya nih bagian bawah. Bagian bawah juga sama konsepnya. Kita lihat di titik sini itu ada berapa B-nya? Ada berapa B-nya? Ada berapa yang dia terima baloknya? 2. Berarti kan 1 sama 2. Nah, buat kolom, ini ada 2. Kenapa? Ini kan kolomnya di yang ke bawah sama yang ke atas ini. Jadi di join atau titik temu ini ada 2 kolom yang diterima nih. Kolom atas sama kolom bawahnya. Itu. Nama 23
itu juga sama, 23 kan berarti bawah ini sama ini. Nah, yang bagian 3 ini karena dia sebenarnya ini bukan tak apa ya, bukan tak terbatas ya apa ya, tak terdefinisikan gitu. Soalnya kan dia tumpuan di sininya jepit nih. Ini harusnya ini bukan nol sih harusnya. Lupa berapa ya? Kan itu ini kayaknya harusnya nggak bagian tak terhingga gitu. Harusnya apa ya? Lebih ke tak terdefinisikan. Kalau tak terhingga kan dia berarti punya apa? Kalau tak terdefinisikan berarti dia nggak bisa didefinisikan gitu. Nah, udah tinggal hitung nih. Ya, kalau udah dapat, nah kita lihat nih nilai ini kan dapat nih. Kita anggap yang kolom satu dulu. Nilai K-nya kita cek di sini ada keterangannya nih. Kolom apa ya? Nah, kategori bergoyang. Berarti kita cek syarat atau rumusnya di bergoyang itu gimana? Bergoyang. Nah, nah nih bergoyang. Nilai K-nya gimana cara dapetinnya? Pertama, cara ngatur itu form. Nih, tadi kita dapat eh nah nilai K-nya. Kan dia tadi bilangnya bergoyang ya. Berarti kita nyari dulu nilai si WM-nya. Nah, nilai WM-nya ini dari mana ini? WA, WB atau nilai rata-ratanya nih? Tadi yang atas yang A sama B dijumlah dibagi dua. Dapat nanti dapatlah si nilai WM-nya. Dapatnya 3,75 nih. Nah, cek di syaratnya. Kalau lebih besar dari 3,75 berarti nilai K-nya lebih besar dari 2 kan tadi 3,75 berarti nilai K-nya makin ini. Kalau lebih kecil nilai K-nya makin ini. Tuh nilai K. Jadi kita nyari dulu nih WM-nya dulu, baru kita nyari K-nya. Nah, di sini juga dia bilang ada menggunakan nomogram. Nomogram itu nah yang grafik. Nah, ini dia. Ini namanya nomogram nih. Sebenarnya ini sama aja bisa cari nilai K-nya. Tadi kan kita dapat nilai WA sama WB. Tinggal kita tarik aja. Misal nih, tadi WA-nya berapa tadi? 2,5. WB-nya WB-nya 5. Kondisi dia bergoyang. Berarti kan kita pakai ini. Ini kan bergoyang. Tadi kan 2,5 sama 5 ya. 2,5. WA-nya 2,5 berarti ini 5-nya ini. Ini bisa kita tarik begini. Berarti nilai dia nanti ya kira-kira di sekitar 1,9. Tapi kalau ini tuh bisa bikin agak sedikit nggak pas karena buat narik garisnya harus benar-benar presisi. Jadi lebih amannya sebenarnya bisa pakai ini. Cuman kalau biar agak lebih presisi dikit, enaknya pakai ini. Yang pakai monomogram ini buat cara cepatnya aja. Tapi dari segi hasil sih nggak terlalu beda jauh. Tuh, hampir mendekati sama. Terus baru kalau udah itu, nah kontrol jenis kolomnya. Kan tadi kan kolom atas juga yang ini kayak UPR-nya. Tadi cek. Nah ini dia. Ini kayak UPR-nya nih. Kolom atas bergoyang. Kolom atas tuh ini maksudnya ya. Ini kolom atas nih. Yang ini kolom bawah. Kolom atas. Tadi KLU per R. 1,96 nilai K-nya nih 1,96. Mau pakai yang dari nomogram juga boleh, tapi di sini pakai yang 1,96 biar agak angkanya agak sedikit presisi. 1,96 LU 4.000 dikurang 400. 4.000 itu tingginya, 400 tuh ini tinggi balok. Jadi kita ngitungnya tuh tinggi bersihnya. Ini pakai tinggi bersihnya ini. Nah, dibagi R 120. R itu dari sini nih, 0,3 B. Nih nilai nilai R. Nah, ini nilai R.
Tuh tadi nominasinya nih, ini yang memperhitungkan retak tadi. Sebenarnya kalau nggak pakai ini berarti dia nggak terlalu memperhitungkan retak. Nih nilai R, radius girasi. Itu rumusnya ada juga yang pakai akar dari I gross dibagi A gross, juga tambang persegi pakai ini. Nah, paling kalian pakai ini. Biasanya yang pakai ini tuh dia yang pakai model persegi panjang atau enggak yang bentuknya enggak simetris tadi kayak L tuh. Pakai yang ini nih kalau persegi dia pakainya ini. Karena bisa sama H-nya itu kan dia sama. Kalau yang ini biasanya dia pakai yang bentukannya antara nilai B sama H-nya nggak sama. Oke, terus kolom ini kan tadi udah kita hitung dapat nilai KLU per R-nya nih 58,8. Kita cek di syarat tadi. Nah, ini dia kan tadi dibilang kolom itu termasuk bergoyang. Nah, kita cek digoyang, bergoyang nih. Nilainya 58,8. Lebih besar dari 22. Berarti kan dia termasuk nggak termasuk kolom pendek ya. Berarti kan tidak. Nah, cek lagi 58,8 nilai di mana? Berarti kan masih di antara 22 sampai 100. Berarti dia termasuk kolom panjang. Nah, berarti kita nyari metode pendekatan atau pembesaran momennya. Nah, nah, ini kan dapat menggunakan metode pendekatan. Nah, kalau yang nggak bergoyang juga sama. Dia harus cek dulu. Nah, nah nilai pendekatan ini nanti kita hitung. Nah, nih. Pembesaran momen ya. Nah, ini pembesaran momen. Ini rumusnya nih. Buat kolom tidak bergoyang, ini delta NS M2 terima maksimum dan dari 'Ini yang kalau tidak MC atau delta NS dikali M2 M2 itu momen maksimum dari kolom. Nah, ini delta NS-nya. Ini CM-nya dibagi 1 dikurang 0,7 dikurang PU dibagi 0,75 PC ini aksialnya aksial kolom lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini buat rumus CM-nya. CM itu maksudnya itu dia tuh faktor yang apa ya? Kayak dia tuh yang menghubungi diagram momen aktual ke diagram momen seragam ekivalennya gitu. Ini ada di SNI nih, nilai CM-nya nih. Nah, ini rumusannya 0,6 ditambah 0,4 dibagian 1 per M2 lebih besar 9 0,4. Nah, ini untuk PC-nya. Nah, ini untuk bentuk PC. Nah, nilai PC. Ini rumusnya delta BD-nya. Ini yang kombinasi aksial yang dari beban hidup sama beban. Ini harusnya RL ini. Bukan DL ini. Iya. Bentar. Sebentar. Nanti kombinasi gravitasinya nih 1,2 DL beban mati ditambah 1,2 DL. Nah, ini harusnya nih kayaknya dia RL nih 1,6 beban hidup.
sesuai kombinasi gravitasi kan 1,2D ditambah 1,6 L. Nah, ini kolom bergoyang, rumusnya ini M1 M1N ditambah delta NS. Nah, yang M2-nya juga M2, delta NS-nya dari sini nih. Nah, sigma PU sama sigma PC. Nah, sigma PU itu berarti jumlah seluruh apa ya? Beban aksialnya atau vertikal yang terpaksa pada tingkat yang ditinjau. Jadi dalam satu tingkat nih yang ditinjau, dia total PU-nya ada berapa gitu. Misal ada berapa kolom nih? 10 kolom gitu. Berarti dari dalam satu tingkatan ada 10 kolom. Nah, dari 10 kolom itu berapa nilai si PU-nya masing-masing. Nanti kalau udah dijumlah biar dapat sigma PU. Kalau sigma PC itu jumlah tekuk kritisnya. Cara tekuk kritisnya nih. Ini kan PC-nya nih. Nah, jadi kan tadi misal ada dalam satu tingkatan ada 10 kolom. Nah, masing-masing kolom itu nilai PC-nya ini itu berapa? Nanti kalau udah ketemu semua dari masing-masing kolom itu di jumlah ini dapat sigma PC buat nyari si delta NS-nya. Tuh, ini untuk nilai EI-nya, ini untuk nilai beta D-nya. Ya, yang buat si pemecahan momen sampai sini. Gimana? Ya, untuk eh, bagian ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang kolom bergoyang dan tidak bergoyang? Sampai Itu buat teman-teman sekalian ada yang mau ditanyain nggak tentang kolom bergoyang dan tidak bergoyang ini? Kalau mungkin udah di sudah tidak ada pertanyaan lagi ya bisa dicukupkan ya. Jadi teman-teman nanti tunggu ya. Ya mungkin mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa disudahi ya terkait kajian ini. Semoga bermanfaat ya untuk kajian struktur ini di mata kuliah nantinya. Untuk Bang Angga mungkin ada yang ingin disampaikan. oke. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, itu aja cukup yang bisa gue sampaikan. Buat kajian kali ini, kalian jangan terima langsung terima. Kalian
cari lagi, takutnya dari penyampaian gue ada yang kurang atau ada yang salah. Bisa kalian cari di mungkin dari TA punya cutting kalian atau nanti pas ada mata kuliahnya. Nah, ini kan apalagi buat anak plus satu dua dua nih ya yang lagi ngewar di Strukton 2 sama PSI ya. Nah, itu bisa kalian tanya ke dosen kalian Pak Bahaya Aki atau enggak kalian bisa tanya ke asistennya masing-masing terkait masih ada yang kurang paham atau kalian masih bingung di mananya. Takutnya dari gua ada yang kurang yang gua sampaikan atau ada yang sekiranya miss itu bisa kalian bandingkan aja nanti yang bener yang mana. Itu aja dari gua. Sekian. Terima kasih. Gua balikin lagi ke Bapak Kabit. Ya, terima kasih Bang Angga yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang kajian struktur kolam ini ya. Dan juga buat teman-teman juga, terima kasih buat kehadiran dan meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk pembahasannya mungkin dicukupkan dulu ya karena keterbatasan waktu dari bidang struktur. Terima kasih banyak ya. Boleh di